Untuk yang jamaah haji yang meninggal per 29 April sampai sekarang 2019 itu bisa dilimpahkan. Syaratnya untuk bisa dilimpahkan harus mempunyai akte kematian dari Dukcapil. Jadi jamaah haji harus diurus akte kematiannya ke Dukcapil dulu. Tidak cukup keterangan Udin ya? Tidak cukup. Kalau pembatalan uangnya diambil oleh ahli waris, jamaah haji meninggal terus dibatalkan, itu cukup surat keterangan kematian dari desa. Itu cukup. Ya, tapi kalau pelimpahan karena porsi ini akan diganti, digantikan, harus diurus akte kematiannya di Dukcapil. Harus dari Dukcapil. Nah itu berarti pemirsa, ada perbedaan. Kalau pembatalan surat kematiannya cukup dari desa atau lurah, atau dari rumah sakit aja cukup. Dari rumah sakit cukup. Tapi kalau pelimpahan karena itu menyangkut antrian dan lain-lain, antrian porsi, maka harus ke Dukcapil untuk mengurus akte kematian. Nah, prosesnya itu gampang nggak tidak, Pak? Kalau prosesnya gampang, Pak. Gampang ya. Gampang. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ketemu lagi dengan Kasih PHU, penyelenggara haji dan umroh, kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Tentu dalam tema yang beda, ada info-info terbaru yang bakal beliau sampaikan, tapi terlebih dulu mari kita sapa pemirsa podcast ini ternyata sudah banyak. Sudah Pak. Banyak. Iya. Diawali postingan dengan Pak Lulus itu banyak sekali. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Kemenak Gresik. Salam manfaat. Oke. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Lulus? Alhamdulillah Pak. Sehat Haji, ya? Sehat. Kalau lihat tambah gemuk. tambah seger aja. Pak Haji Lulus ini, saya kan penyuluh Pak Lulus ya. Iya. Dan penyuluh itu dituntut untuk bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya ketika bertemu dengan masyarakat. Misalkan saya sedang bimroh ke rumah sakit, perawat-perawat nanya, Pak nanti kalau haji daftarnya berapa tahun lagi baru berangkat, kayak gitu-gitu kan sering ya. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan, terutama tentang peralihan apa pengalihan itu bahasanya? Pelimpahan. Nah ya, pelimpahan. Yeah. Itu regulasinya seperti apa Pak Lulus? Jadi gini Pak, sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dan undang-undang terbaru ini ya? Iya. Jadi terus dilanjutkan dengan keputusan Dirjen PHU Nomor 130 tahun 2020 bahwa pelimpahan jamaah haji itu bisa ada dua. Ada dua ya? Ya, jamaah haji yang meninggal dan jamaah haji yang sakit permanen. Jamaah haji yang meninggal itu batasannya adalah per tanggal 29 April 2019. Kenapa dibatasi meninggalnya 29 April 2019? Karena Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji itu diteken per tanggal itu. Oh, berdasarkan ditekennya surat undang-undang itu. Undang-undang. Terus misalnya kalau kan ini banyak masyarakat Pak Haji yang meninggalnya sebelum tanggal 29 April 2019. Ada yang 28 April 2019, ada yang 2018. Itu yang jelas karena undang-undangnya belum diteken, maka belum bisa dilimpahkan. Sehingga harus dibatalkan. Tidak bisa dilimpahkan. Tidak bisa dilimpahkan karena aturannya belum mengatur masalah itu. Nggak ada upaya penyelamatan pun. Tidak ada. Jadi untuk yang jamaah haji yang meninggal per 29 April sampai sekarang 2019 itu bisa dilimpahkan. Syaratnya untuk bisa dilimpahkan harus mempunyai akte kematian dari Dukcapil. Jadi jamaah haji harus diurus akte kematiannya ke Dukcapil dulu. Tidak cukup keterangan Udin ya? Tidak cukup. Kalau pembatalan uangnya diambil oleh ahli waris, jamaah haji meninggal terus dibatalkan, itu cukup surat keterangan kematian dari desa. Itu cukup. Tapi kalau pelimpahan
karena porsi ini akan diganti, Ya. ada yang digantikan harus diurus akte kematiannya di Dukcapil. Harus dari Iya. Dukcapil. Nah, Iya. itu berarti pemirsa. Iya. Ada perbedaan. Kalau pembatalan surat kematiannya cukup dari desa, atau lurah. dari rumah sakit aja cukup. Dari rumah sakit Oke. cukup. Tapi kalau pelimpahan karena itu menyangkut antrian dan porsi, lain-lain, ya. antrian porsi, maka harus ke Dukcapil. Capil untuk mengurus akte Untuk- kematian. Nah, Prosesnya itu gampang nggak tidak, Pak? kalau prosesnya gampang, Pak. Gampang ya? Gampang. Jadi pelimpahan jamaah haji yang meninggal itu ada 4 orang yang berhak menerima. 1 suami atau istri. Ya, Misalnya suaminya meninggal, istrinya bisa menerima pelimpahan. pelimpahan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak kandung. Anak kandung. Anak kandung. Yang ketiga, orang tua kandung. Oh. Orang tua kandung jamaah haji yang meninggal. Ya. Bapaknya, Bapaknya, atau ibunya, bapak atau Pak, ibu kandung ya? Iya, Mertua tidak bisa. enggak bisa. Oh gitu ya. Ke atas bapak atau atau ibu ibu, kandung, ke bawah Anak kandung. anak kandung. Dan satu kandung yang terakhir adalah saudara kandung. Saudara kandung. Nah, saudara kandung ini bisa dibuktikan dengan akte kelahirannya saudara kandung. Tidak harus sekakah. Tidak. Oh, tidak harus, akte ya. kelahiran. Akte kelahiran. Wah, ini keren banget. Ini info terbaru ini, Pak. Ya, Ya. jadi jamaah haji yang meninggal per 29 April 2019 Syaratnya meninggalnya mulai mulai Iya. tanggal 29 April April 2019. Kalau misalkan meninggalnya Februari tidak bisa ikut ini. meninggalnya 28 April 2019 sudah tidak bisa, Nggak bisa, belum bisa. Terus itu bisa dibuktikan apa kalau meninggalnya per 29 April ya itu akte kematian dari Dukcapil itu. Ya. Terus untuk syarat-syaratnya Pak, Iya. jadi satu yang jelas itu syaratnya harus ada akte kematian. Terus bukti setoran awal atau setoran lunas BPIH dari jamaah haji yang meninggal harus ada aslinya. Iya, iya. Ya, yang kedua ada surat kuasa dari ahli waris. Misalnya yang memberi kuasa kepada penerima pelimpahan itu diketahui RT, RW, lurah. Itu. Yang ketiga surat keterangan tanggung jawab mutlak dari penerima pelimpahan. Surat kuasa tadi yang bikin Yang surat kuasa bisa dibikin sendiri, ya kan kita ada formatnya nanti. Ya, oh, ada formatnya ya. Ada formatnya, cuma nanti yang ke bisa minta secara online, Pak ya? bisa, Oh, bisa ya. iya. Itu Bisa sekarang sudah iya. serba mudah Kita ya. Di Haji Pintar itu juga Ada. Haji Saku si Saku, Saku dulu si ya, Saku, ya. bisa di webnya Kemenak juga bisa. Bisa. Oh Iya. ya, siap. Terus salinan KTP harus dilegalisir Dukcapil, KK harus dilegalisir Dukcapil. Kalau KK-nya sudah ada barcode, maka tidak perlu dilegalisir. Oh gitu, yang terbaru kan sudah Iya, barcode. itu Ya. tidak perlu dilegalisir baik KK maupun KTP-nya. KTP. Tapi kalau Belum. KK-nya masih lama, masih ada stempelnya. Tapi biasanya kalau ke Dukcapil disarankan untuk ganti ya. Oh iya, kalau Iya. ganti berarti nggak perlu. Nggak usah ini ya. Terus akte kelahiran terutama yang penerima pelimpahan itu kalau sudah ada barcode-nya itu tidak perlu dilegalisir. Kan akte kelahiran kalau yang terbaru kan ada Enaknya itu kalau ada barcode itu loh, udah nggak pakai legalisir ya. barcode. Tapi kalau yang masih lama harus Harus dilegalisir. legalisir, Absahannya itu benar-benar terjaga. Jadi supaya biar satu kali jalan ya sekaligus ngurus surat kematian Iya. tadi. Tapi surat kematian itu juga kan berawalnya dari desa kan. Dari desa Dari dulu. desa dulu ada keterangan-keterangan Keterangan pendukung baru kan, diajukan baru ke Dukcapil. Dukcapil. Sekalian nanti minta. Jangan sampai udah pergi ke Dukcapil ternyata Kembali nggak lagi. bawa surat Iya. keterangan dari desa nanti kembali lagi. Gitu. Terus Jadi nanti perlu diperhatikan iya. tahapan-tahapannya ya. Dari syarat-syarat itu asli 1, fotokopi 2. Jadi buat 3. Yang asli nanti kita kirim ke Kanwil pusat, yang fotokopi 1 untuk arsip kita, yang 1 untuk jamaah. Nah, ketika mengajukan boleh penerima pelimpahan itu tidak harus datang ke kita. Tetapi ketika dipanggil untuk biometrik Harus datang. harus datang. Soalnya kan nanti Ya, untuk biometrik kan rekam, pelimpahan. ya, rekam biometriknya. Iya. kan. Terus gini Pak Imam Hanafi, ini kemarin kan kita sudah melakukan foto biometrik terkait pelimpahan. Ada 120 jamaah. Ada Pak ya? Iya, Oh, jadi banyak yang meninggal ini. Jadi dilimpahkan baik ada yang saudara kandung, ada yang orang tua kandung, ada yang anak kandung. Nah, itu kadang-kadang masyarakat masih tanya, loh Pak, rekening saya kok nggak belum masuk uangnya, kan Wah, gitu ya. kan Uangnya ada- kok yang 25 kok belum masuk ke rekening saya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa
porsi yang dilimpahkan ke ahli waris, ya ahli waris ya, itu uangnya tidak dicairkan, hanya porsinya tetap, cuman datanya yang dirubah nama dan lain sebagainya, itu aja. Iya. Cuman alamatnya itu tidak bisa dirubah Pak Imam Hanafi, alamatnya diblokir karena menggunakan alamat ketika jamaah haji yang meninggal. Oh, jadi Iya. mengikuti yang alamat yang Yang meninggal, meninggal, ya. bukan alamat penggantinya. Iya. Oh, ya. Terus pelimpahan yang kedua Pak Imam Hanafi Sakit. undang-undang ya, itu adalah jamaah haji yang sakit permanen. Itu undang-undangnya beda sendiri lagi ya? Sama. Oh, sama ya? Sama. Jadi ada dua yang bisa. Kalau dulu sakit permanen itu kan tidak bisa dilimpahkan. Kalau 2016 yang gagal ginjal itu kan masih bisa berangkat haji. Iya. Yang mulai 2017 gagal ginjal kan tidak bisa berangkat sesuai Permenkes nomor Mulai tahun 2017 ya, sesuai Permenkes, bahwa yang gagal ginjal itu tidak dapat berangkat karena tidak istitoah. Tidak istitoah. Ya dulu waktu barengan saya ada yang dipulangkan. Iya, tidak istitoah. Setelah itu kan jamaah bingung, kalau ini tidak bisa diberangkatkan, dibatalkan juga iman. Nah, akhirnya kan undang-undang itu memberikan ada masukan dari masyarakat ya. Dilimpahkan. Ya. Kalau dulu kan undang-undangnya nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, terus direvisi, diamandemen menjadi undang-undang nomor 8 tahun 2019 itu bahwa jamaah haji yang sakit permanen itu bisa dilimpahkan. Ya, dilimpahkan sama 4 orang itu tadi. Ada tidak Pak terkait dengan yang disebut sakit permanen yang dimasukkan yang termasuk dalam undang-undang itu? Sakit permanen itu kalau kita masih mengacu kepada aturan dari Kementerian Kesehatan yang disebutkan bahwa sakit permanen itu gagal ginjal. Terus sakit permanen yang stroke akut yang tidak bisa duduk, tidak hanya itu bisa dilimpahkan. Artinya kan sudah tidak istitoah. Yang gerakannya sudah. Nah, itu kalau sakit itu harus syarat utamanya harus ada surat keterangan dari rumah sakit pemerintah bahwa jamaah haji ini sakit permanen dan tidak bisa berangkat haji. Rumah sakit pemerintah itu harus dari rumah sakit apa nggak bisa dari puskesmas tidak? Kalau aturan undang-undang itu rumah sakit pemerintah. Berarti ya. Jadi kalau Gresik RSUD Ibnu Sina ada surat itu. Setelah itu jamaah haji yang sakit tadi memberi kuasa kepada yang dilimpahkan. Setelah itu ada surat tanggung jawab mutlak dari penerima itu. Dan alhamdulillah kemarin tahun 2022 juga ada yang ayahnya sakit, terus dilimpahkan ke anaknya dan bisa berangkat bersama damping ibunya. Soalnya ayahnya sudah sakit permanen sehingga bisa nanti dibadalkan saja. Kalau tapi badal itu tidak ada dalam layangannya Kemenang. Ya biasanya Pak Kiai. Kiai. Saya juga ada teman di sana biasanya gitu. Saya titipkan teman-teman itu. Gitu ya. Iya. Baiklah Pak Lulus. Terkait dengan itu tadi pelimpahan ya. Pelimpahan, pembatalan. Itu tadi kayaknya perlu keterangan lebih lengkap lagi ya. Jadi sebelum masuk ke pembatalan Pak Imam Hanafi, mungkin pelimpahan yang tadi masih kurang saya jelaskan. Pelimpahan itu hanya berlaku sekali saja. Maksudnya? Berlaku sekali, misalnya kalau misalnya ada orang tua A meninggal, kan sudah dilimpahkan ke anaknya B. Nah, kebetulan B itu meninggal, itu sudah tidak bisa dilimpahkan lagi. Oh gitu ya. Sekali saja dilakukan. Soalnya ada tahun 2020 itu ada Pak, yang meninggal dilimpahkan kepada anak kandungnya, ternyata anak kandungnya meninggal, belum berangkat sehingga harus dibatalkan. Ya Allah. Dibatalkan. Jadi terus, cuma sekali saja. Terus misalnya ada jamaah haji yang punya porsi 3 ketika meninggal, itu hanya 1 kali saja yang contohnya yang punya porsi 3. Ya ini kan biasanya pembimbing ya Pak. Pembimbing KBKB itu kan punya banyak porsi itu ya. Oh gitu. Itu ya porsi untuk tahun ini meninggal. Itu hanya bisa dilimpahkan sekali. Satu saja yang bisa sekali dilimpahkan. Saja. Yang lainnya harus dibatalkan. Oh gitu. Ya aturannya itu. Jadi, ya. Jadi memang ada orang punya porsi seperti itu ya. Iya, soalnya kan KBIHU pembimbing itu kan. Nah, kebetulan tahun kemarin yang COVID itu kan ada beberapa
kiai kita yang meninggal. Ya. Nah, itu kan banyak porsi, ada yang 4, ada yang 5 untuk keberangkatan tahun-tahun berikutnya. Memang pembimbing itu kan diperbolehkan untuk daftar setiap tahun. Ya, karena memang statusnya pembimbing. Pembimbing dan punya KPIH yang terdaftar secara resmi. Dan aturan membolehkan. Beda kalau jamaah haji biasa. Jamaah haji setelah 10 sudah berangkat haji baru boleh mendaftar setelah 10 tahun akan datang. Tidak boleh ditolak sistem nanti. Ditolak sistem ya. Kalau petugas Pak ya? Petugas itu berapa tahun sekali boleh daftar? Kalau aturan ada aturan cuma kebijakan ya. Kebijakan biar gantian biar 3 tahun sekali. Yang sudah sering minimal 3 tahun ya. Yang gantian yang belum ya. Ngasih kesempatan yang sudah. Kalau setiap tahun berangkat kan kasihan yang lainnya teman-teman. Kecuali kalau udah kangennya udah pol itu tunggu 4 tahun 3 tahun. Umrah aja. Baik yang tadi pembatalan Pak ya. Jadi pembatalan itu ada 2 Pak Imam Hanafi, pembatalan biasa dan pembatalan meninggal. Jadi kalau pembatalan meninggal itu yang ngurus ya ahli warisnya. Nah, ada permohonan dari ahli waris mengajukan ke Kemenak. Yang satu harus ke Kemenak, harus datang orangnya ya. Yang mengajukan harus datang ke Kemenak, tidak bisa online soalnya butuh fisik aslinya itu. Ya. Barangkali sekarang itu kan semuanya serba PDF. Pak, pengajuannya lewat PDF. Nggak bisa ya. Harus dibuktikan karena fisiknya harus kadang-kadang bisa PDF tapi kan kita minta tetap yang aslinya. Kalau enggak diserahkan aslinya, nanti bukti fisik yang ada di jamaah itu yang BPIH asli disimpan besok dibatalkan lagi lah. Oh iya, bahaya. Jadi harus diserahkan. Syaratnya yaitu permohonan, yang kedua ada surat keterangan ahli waris dari desa mengetahui camat. Yang ketiga ada surat kuasa ahli waris bagi yang diberi kuasa tadi. Ada surat kuasa permatre mengetahui kelurahan. Yang ketiga surat pernyataan tanggung jawab mutlak, karena pembatalan jamaah haji yang meninggal itu nanti, kalau dulu itu masuk ke rekening jamaah haji, kalau sekarang tidak. Yang diberi kuasa itu nanti yang uangnya nanti ditransfer ke rekening yang menerima kuasa, sehingga harus ada surat tanggung jawab mutlak itu. Terus surat keterangan kematian, terus ada KTP dari ahli waris yang disebutkan. Secara teknisnya mungkin bisa konsultasi lewat WA atau lewat di online itu bisa. Saya juga sering ganggu Pak Lulus kalau ada yang tanya saya nggak bisa jawab. Pak Lulus, apa konsekuensinya kalau seandainya ada keluarga yang punya porsi meninggal tapi kemudian diem aja nggak ngurus? Kalau konsekuensinya tidak ada sih Pak. Tidak ada. Cuman yang kalau sudah meninggal ya segera diurus biar paling tidak kalau memang bisa dilimpahkan ya dilimpahkan. Kalau tidak mau ada yang melimpahkan ya segera dibatalkan biar uangnya cair. Nah, kadang-kadang ini kan ada yang meninggal tapi ada ahli warisnya kita panggil terus sampai sekarang belum dibatalkan. Itu maksud saya, makanya itu akhirnya menjadi porsi batu ya. Setiap muncul tiap tahun tapi tidak ada. Itu. Karena begini Pak Lulus, ada juga pertanyaan-pertanyaan gini. Ngurus pembatalan atau pelimpahan itu harus dekat-dekat pelaksanaan haji atau begitu ada kejadian langsung kita urus atau bagaimana? Ada waktunya tidak? Jadi gini Pak Haji, untuk jamaah haji yang ketika jamaah haji ada meninggal, ahli warisnya ke kantor kita, itu kan mesti kita mau dibatalkan. Nah, kita sarankan tetap bahwa ada lebih baik dilimpahkan jamaah haji yang meninggal itu, karena di undang-undang sudah diatur itu harus dilimpahkan. Kalau bisa dilimpahkan eman, karena daftar sekarang kan nunggu kurang lebih 34 tahun. Kalau seandainya tahun depan itu kuota normal, insya Allah 2054 baru berangkat. Tetapi kalau di sistem kan masih menggunakan 46%, maka daftar kalau dilihat di sistem ya daftar sekarang kurang lebih ya 2090 ya. 2 kali lipat. 2 kali lipat karena hanya 46%. Tapi nanti kalau kuota insya Allah mudah-mudahan tahun depan itu kembali normal, ya kembali normal lagi. Atau bahkan ditambah. Iya, bahkan ditambah. Yang kedua, tidak ada batasan usia. Karena di undang-undang kita kan justru usia 65 tahun yang namanya usia lanjut
itu usianya minimal 65 tahun. Itu diprioritaskan. Diprioritaskan. Ya. Karena kemarin kondisinya tidak normal maka iya. malah tidak diprioritaskan. Tapi jangan salah paham bahwa kalau sudah usia 65 tahun otomatis akan dipanggil, tidak. Jadi usia lanjut itu kalau di PMA nomor 13 2021 itu minimal daftarnya 5 tahun. Minimal sudah 5 tahun. Okay. Itu. Yang kedua nanti akan dipanggil berdasarkan urutan usia paling tua. Jadi walaupun sama-sama 65 tahunnya, mungkin yang Januari lebih dulu ya. Lebih dulu ya, kan lebih tua dulu ya. Iya. Yang ketiga Pak Imam Hanafi, bahwa kemarin ketika apel pagi juga sudah saya sampaikan bahwa untuk usia lanjut itu sekarang tidak perlu mengajukan lagi seperti sebelum tahun 2020. Tanpa pengajuan. Kalau dulu kan sebelum ada Undang-Undang Nomor 8 2019 itu kan usia lanjut mengajukan minimal 75 tahun, sudah mendaftar 3 tahun sebelum keberangkatan. Sekarang tidak perlu mengajukan usia lanjut. Mestinya ya memang begitu kan, memang terbaca kan dia. Tidak perlu mengajukan dan akan diberi kuota khusus. Ada kuota khusus. Jadi kalau tahun 2020 ini belum 2023 kan belum ada regulasi, maksudnya terkait kuotanya berapa atau aturannya yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi kan belum ada. Kalau kita bicara flashback ke belakang tahun 2020 itu kan untuk usia lanjut itu diberi kuota 1%. 1%. Kalau Jawa Timur itu kuotanya 35.000, maka usia lanjut itu diberi kuota 350. Nah, 350 itu kalau tahun 2020 itu ada batas-batasannya. 95 tahun ke atas itu paling sedikit daftarnya 3 tahun. Terus usia 85 tahun sampai 94 itu di bawah 93 tahun itu sudah minimal daftarnya 5 tahun. Terus usia 65 tahun sampai 83 itu minimal 10 tahun. Ya, itu 2020 itu hanya keputusan. Tapi setelah ada Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2021 bahwa usia lanjut itu tidak ada yang tadi ada 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, tapi minimal sudah mendaftar 5 tahun. Tapi dipanggil berdasarkan urutan usia. Nah, yang usia di atas 89 tahun ke atas itu masih banyak Pak Imam. Sehingga kalau yang 65 tahun ya dihabiskan dulu. Yang usia 75 tahun ke atas itu dihabiskan dipanggil dulu ya. Dipanggil dulu. 2020 enggak jadi berangkat, 2021 enggak berangkat, 2022 ada pemberangkatan tetapi ada batasan usia. Sehingga usia lanjut belum ada kepanggil. Mudah-mudahan tahun depan 2023 itu kembali normal dan tidak ada batasan sehingga nanti tetap diberi kuota untuk usia lanjutnya itu. Tidak hanya 1% tapi nanti ada tambahan lagi. Kalau misalnya 2% otomatis mengurangi kuota yang berhak berangkat itu. Gitu ya. Jadi mungkin tapi di aturan itu akan diberi kuota persentase, tidak harus tidak disebutkan 1%, mungkin bisa 2%, 3%, tergantung. Jadi saya itu kadang-kadang begini, haji ini kok saya lihat peraturannya kan berubah-ubah. Ya. Ini kok ada kaitannya dengan doa ini, Pak. Jadi pemirsa yang kebetulan sudah daftar ternyata kok terkena aturan usia kemarin ya tetap doa saja, tetap ikhlas, semoga ada keajaiban. Bisa jadi kan keajaibannya berupa aturan kan gitu. Jadi gini Pak, di masyarakat, fenomena di masyarakat itu dengan adanya batasan usia atau 2022 kemarin sangat berdampak kepada jamaah, baik psikologi dan lainnya. Sehingga kemarin banyak yang berbondong-bondong datang ke Kemenak itu mau membatalkan. Membatalkan karena usianya di atas 65 tahun. Dan isu yang berkembang di masyarakat itu bahwa kalau usianya 65 tahun nanti tidak bisa berangkat. Lebih baik umroh saja. Itu umroh saja. Itu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa haji itu adalah kewajiban. Jangan sampai dibatalkan dulu yang hajinya. Kalau jadi, punya hoax yang soal 65 nggak bisa berangkat itu hoax.
Jadi karena itu aturan saat ada pandemi. Ini kan aturan untuk tahun 2022. Mudah-mudahan tahun depan sudah tidak ada batasan kan, berarti Amin, tetap ada berita kan usia 65 tahun ke atas diprioritaskan. Jadi umpama kepingin buru-buru tahu Mekah, kepingin umroh ya umroh aja tanpa jangan membatalkan. batalkan. Soalnya kan kewajiban itu. Ya. Haji walaupun umroh berkali-kali tapi nanti tetap ditagih gitu. Haji kita kalau baik. ada yang banyaknya seperti itu kita beri edukasi kepada masyarakat. Jadi memang untuk batasan usia itu hanya tahun 2022. Ya. Mudah-mudahan 2023 sudah tidak ada batasan karena kemarin masih ada pandemi, dianggap masih ada pandemi sehingga dibatasi usia. Ya. Sehingga masyarakat itu jangan sampai panik dan khawatir kalau usia di atas 60 tidak bisa berangkat. Ya. Nah, itu berkembang di masyarakat. Pokoknya infonya harus tanya kepada orang yang ahlinya lah, atau minimal orang Kemenak lah. Ya. Sehingga banyak yang ngomong umroh saja dibatalkan, umroh saja. Itu porsinya. Ya, apalagi yang kurang 3 tahun berangkat, 4 tahun berangkat mau dibatalkan. Ya, karena usianya di atas 65 itu karena memang tahun 2022 itu ada pembatasan usia karena masih pandemi. Semoga tahun 2023 kita harapan aja kepada pemerintah Arab Saudi bahwa tahun depan sudah tidak ada batasan. Amin. Dan kembali normal, apalagi ditambah ya alhamdulillah. Ya. Baik Pak Lulus, ada satu lagi yang mungkin perlu kita sampaikan kepada pemirsa terkait penggabungan Pak Lulus. Penggabungan. Iya. Itu siapa saja yang bisa digabungkan tadi? Misalkan ada orang pernah tanya begini, suami istri, mertuanya itu juga sudah daftar, terus orang tuanya sendiri juga sudah daftar. Nah, maunya istri itu mau gabung ke orang tuanya, terus suaminya mau gabung ke orang tuanya karena berangkatnya suami istri ini masih lama gitu. Tapi kalau dengan harapan kalau digabung itu di samping supaya bisa mendampingi juga bisa berangkat lebih cepat. Nah, gitu. Gimana? Jadi gini Pak, terkait penggabungan, ya penggabungan itu kan sesuai PMA ini yang 13/2021 ini bahwa penggabungan itu satu penggabungan orang tua dan anak kandung. Siapa yang punya porsi misalnya tahun ini 23 itu anaknya punya porsi, ibu kandungnya bisa gabung. Satu. Yang kedua suami. Anaknya punya porsi. Tahun ini. Ibunya bisa gabung. Ibunya porsinya jauh. Iya. Itu bisa gabung. Iya. Bukan kebaliknya, bukan kebalikan. Bisa dibalik. Orang tuanya tahun ini punya porsi, anaknya masih jauh. Masih jauh bisa gabung. Bisa gabung. Ya. Tapi anak kandung. Anak kandung. Ya. Yang kedua suami istri yang terpisah. Yang terpisah punya yang satunya punya porsi tahun ini, yang istrinya punya porsi tapi jauh. Bisa jadi karena mungkin waktu daftar masih sama-sama bujang. Iya, itu ya. Terus ternyata begitu jadi suami istri punya porsi cuma beda jauh tahunnya bisa digabung itu. Nah, terus yang ketiga itu sekarang ada saudara kandung bisa gabung. Jadi tidak harus satu kakak ya? Tidak harus satu kakak. Kalau saudara kandung kan tetap ditunjukkan bahwa akte kelahiran. Di kakak walaupun beda kan ada nama ayah dan ibu. Iya, betul. Betul. Jadi itu tapi syaratnya penggabungan itu harus sudah mempunyai porsi minimal 5 tahun sebelum kloter 1 berangkat. Oh iya. Nah, bisa misalnya tahun 2023 baru 1 tahun baru 4 tahun itu mau gabung. Nggak bisa. Atau 5 tahun kurang 1 bulan 1 hari aja nggak bisa. Jadi harus sesuai 5 tahun tit ketika kloter 1 berangkat. Ya itu. Jadi nanti ditolak sistem. Kapan waktu pengajuannya? Pengajuan penggabungan ini dilakukan ketika jamaah haji yang mau digabung sudah melunasi biaya hajinya. Pelunasannya kapan ya? Nunggu kepres. Baik, kalau pelimpahan tadi kan ada ke atas bapak dan ibu, terus ke bawah adik, kan ada 4 tadi. Iya. Suami atau istri, anak kandung, orang tua kandung, saudara kandung. Ini juga itu sama ya. Kalau penggabungan sama ya. Sama. Dibuktikan dengan akta. Iya. Yang pokoknya bisa membuktikan itu saudara kandung. Iya. Jadi gini Pak Haji. Banyak masyarakat yang ketika suaminya katakan mau berangkat 2030 karena waktu itu yang diceritakan Pak
Haji, bahwa waktu daftar itu masih jejaka, sekarang sudah nikah ya. Nikah, punya istri, didaftar ke sekarang. Yang maksudnya nanti 2030 bisa gabung sama suaminya. Nah, begitu dapat porsi, loh Pak, saya lihat kok daftar tunggunya masih 2000, masih jauh kok enggak sama suami. Kalau daftar haji porsinya ya normal. Ketika suaminya 2030 itu sudah ada kepres terkait pelunasan biaya haji tahun 2030, suaminya melunasi, maka setelah melunasi itu baru mengajukan penggabungan itu. Karena di sistem Siskohat kami itu bisa digabungkan ketika jamaah yang mau digabung sudah melakukan pelunasan. Dan itu dibuka di aplikasinya itu ketika sudah ada masa pelunasan. Loh, bukankah masa pelunasan itu hanya sekian minggu gitu aja, Pak? Ya, pelunasan biasanya antara 2 minggu sampai 1 bulan. Sebelumnya mungkin jamaah haji bisa konsultasi apa persyaratan yang harus disiapkan. Begitu udah pelunasan langsung gabung. Ketika pelunasan kan harus jamaah haji harus ke Kemenak. Dari Kemenak itu sambil mengajukan. Jadi ini yang perlu diperhatikan betul. Jadi yang bisa digabung itu adalah orang yang sudah melakukan pelunasan. Ya, itu syarat ya. Ya, syarat. Yang kedua sudah mendaftar 5 tahun. Terus di undang-undang itu juga disebutkan sekarang ada disabilitas, Pak. Iya. Disabilitas itu bisa diajukan. Oh, bisa diajukan sekarang. Diajukan ini untuk, baru juga kan, Pak? Iya, baru. Jadi disabilitas itu misalnya ada mental, mungkin fisik, apa pokoknya terkait disabilitas mungkin ya dari penglihatan, dari pokoknya yang namanya disabilitas dibuktikan dari rumah sakit itu bisa diajukan. Percepatan maksudnya. Nah, itu dengan juga syarat-syarat yang sama tadi ya. Percepatan syaratnya 5 tahun sudah mendaftar, terus bisa didampingi, Pak, didampingi. Misalnya ada pendampingnya itu sama saudara kandung, orang tua kandung, terus suami atau istri. Jadi punya dua berkah lah istilahnya gitu ya. Jadi satu bisa diajukan dan bisa didampingi. Soalnya kalau disabilitas nggak didampingan di sana nanti. Terus yang bisa diajukan lagi itu yang misalnya ada usia lanjut yang dipanggil langsung, itu saudara kandungnya, anak kandungnya, istri atau orang tua bisa mendampingi. Yang mendampingi syaratnya sudah daftar 5 tahun. Jadi yang bisa mengajukan itu kalau misalkan nggak punya, Pak. Misalkan ada disabilitas tapi nggak punya saudara kandung yang syarat-syaratnya memenuhi tadi, berarti nggak ada yang bisa dampingi. Iya, syaratnya seperti itu. Dan sudah harus mendaftar 5 tahun. Yang baik pendamping maupun yang diajukan. Kalau misal ya aturannya yang 4 itu yang bisa mendamping. Iya. Yang 4 orang tadi yang kandung-kandung semua itu. Iya. Baiklah Pak Lulus, barangkali ada yang masih kancrit belum disampaikan apa Pak Lulus? Hal-hal baru. Sampai hari ini yang untuk pendaftar haji itu minimal 12 tahun. Beragama Islam 12 tahun. Jadi bisa melakukan pendaftaran haji itu pas ketika ulang tahun 12 tahun baru bisa daftar. Kalau kurang sehari masih belum bisa. Jadi masih banyak yang tanya usia baru lahir, kadang tanya mau bisa daftarkan. Enggak ada. Soalnya dulu kan ada isu ya bahwa nanti untuk daftar haji itu tidak ada batasan. Lahir bisa, tapi sudah dijawab dengan PMA nomor 13 tahun 2021 itu bahwa syarat untuk mendaftarkan haji 12 tahun. Usia paling rendah 12 tahun 12 pada saat mendaftar. Tit. Ya, pas ulang tahun bisa hari ini ulang tahun, pas 12 tahun bisa didaftarkan. Oke. Baiklah, sudah banyak sekali. Siap. Nanti kalau ada info-info baru kita nanti podcast lagi. Jadi untuk keberangkatan 2023 nanti nunggu aturannya Pak. Nanti kita podcast lagi. Oke. Ya. Baiklah pemirsa, banyak sekali informasi-informasi penting yang sebagian juga saya banyak yang belum tahu tadi. Terkait yang aturan-aturan yang baru itu penggabungan saudara kandung. Itu tadi. Terbaru sama disabilitas. Karena selama ini saya sosialisasinya syaratnya harus 1 kakak. Salah. Tidak salah. Jadi akte mungkin ya. Akte ya. Misalnya anak kandung, penggabungan anak kandung kan biasanya orang tuanya di alamat sini anaknya. Tapi syarat penggabungan itu harus dalam wilayah satu provinsi, Pak.
Oh, Nggak boleh misalnya anaknya di Jawa Barat, Jawa Tengah itu nggak boleh gabung, harus satu dalam satu provinsi. Iya, iya. Baik suami istri, orang tua kandung. atau Kalau yang suami istri tadi Pak, misalkan bujang sama-sama daftar. Iya. Istrinya orang Jogja, suami orang Gresik gitu. Pindah dulu ke Gresik. Pindah dulu ke Gresik, baru gabung. Baru mendaftar, setelah itu bisa mengabdi. Kalau bukti pindahnya ya KTP ya. iya, KTP ya persis yang jenengan tanyakan, KTP-nya masih di Jakarta, istrinya, suaminya sudah daftar di Gresik, harus daftar pindah dulu ke Gresik, baru gabung. Nanti bisa mengajukan penggabungan, kan porsinya sudah alamat Gresik. Iya. Gitu. Siap, terima kasih Pak Lulus dan semoga ini membawa manfaat yang luar biasa bagi yang membutuhkan tentunya. Karena ini penjelasan dari Kementerian Agama, tentu ini bisa dipertanggungjawabkan karena adalah penjelasan resmi. Terima kasih dan mari kita berpamitan sampai ketemu lagi dengan podcast Kemenak Gresik. Salam manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.